Affiliate di TikTok itu nggak perlu pakai muka. Full pakai AI. Wah, itu bisa Om? Bisa banget. Ya? Nggak perlu bikin sampel dong berarti? Nggak perlu bikin sampel, nggak perlu mikirin sampel. Jadi sebenarnya sih di AI itu yang paling utama adalah kata perintah. Terus upload videonya bebas sehari 20 pun 20 nggak masalah? Nggak masalah. Kalau saya tuh sehari tuh lebih banyak lebih bagus. Itu nge-create AI-nya cepat berarti? Cepet. 5 menit gak nyampe? Paling lama dia 3 menit. Dengan organik nih Om, ini sepengalamannya Om Neo Bones. Organik, full organik nih, paling banyak dapat hasil tuh sebulan dapat berapa? Ini organik. Estimasi komisi 1,7, omsetnya 20 juta. Cuma full AI. Nah biasanya nih pemula-pemula yang dihadapi, satu, terlalu FOMO ikut-ikutan buat ngupload produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Balai Mall. Kita ngobrol dengan Om Neo Bones. Iya. Sehat Omku? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Om Neo Bones ini dulu kita pernah podcast tuh di 2000 berapa ya Om ya? Lupa. Udah lama banget Om. Udah lama ya? Udah lama banget. Nah ini salah satu mentor Balai Mall juga nih Om Neo Bones. Dan sekarang udah berkembang karena zamannya kan udah berubah nih. Iya betul. Nah Om Neo itu lihat itu mendalami satu ilmu yang keren banget, yaitu affiliate di TikTok ya. Betul. Affiliate di TikTok itu nggak perlu pakai muka. Full pakai AI. Full pakai AI. Wah, itu bisa Om? Bisa banget. Ya? Bisa banget. Aku malah nggak ngerti loh. Nah ini kita pengen ngobrol-ngobrol biar teman-teman juga bisa belajar ya Om. Oke, ya. siap. Belajar karena affiliate itu kan banyak orang yang istilahnya yang orang umum ya, orang pemula-pemula ini harus review manual, direkam diri sendiri, harus nongol muka. Padahal banyak yang terkendala itu malu-malu, nggak bisa ngomong, ya, dan lain-lain. Nah ini pakai AI ini nggak perlu itu semua. Nggak, itu semua masalah teratasi. Oke, cuman itu pakai AI itu nggak sembarangan juga ya. Betul. Nah ceritain Om, gimana tuh? Makanya proses awalnya pakai AI, terus yang perlu dikuasain tuh apa tuh biar di TikTok affiliate pakai AI ini sukses. Nah, pertama nih kan kita bikin account nih di TikTok, ya kan? Pakai bikin account di TikTok itu terus nge-create AI atau sampel barangnya tuh gimana gitu loh. Bikin videonya sama bahkan ada barangnya yang harus di-review tuh. Iya, pakai betul. AI itu gimana tuh konsepnya? Nah, jadi gini, memang kan di zaman sekarang ini kan udah canggih banget ya. Oke. Udah banyak banget lah AI yang bisa kita pelajari, itu benar-benar memberikan solusi juga buat para afiliator yang benar-benar malu tampil di depan kamera. Nah, oke. Terus kenapa saya mendalami itu AI? Jujur, saya juga ada satu kendala. Apa tuh? Jadi ketika saya tag video atau ngerekam produk di depan kamera, saya tuh ngomongnya tuh agak gelagapan gitu. Gagap bener. Nah itu kendala saya tuh. Awalnya di situ. Iya. Oke. Kan TikTok seiring dengan berjalannya waktu kan dia harus kita tampil wajah. Personal branding. Memang sih bagus juga ya, bagus banget. Karena orang juga mau check out produk karena siapa nih yang review nih barang gitu kan. Salah satu faktornya di situ juga ada. Tapi saya tuh selalu ada kekurangan terus gitu dalam diri saya gitu. Itu tadi ngomongnya selalu gelagapan. Iya bener. Ketika saya nge-tag video, jadi itu beberapa kali nge-tag buat disambung-sambungin ke CapCut. Jadi agak sedikit lama. Paham, jadi rekam satu kata kak. Lama sekali. Jadi kelamaan gitu loh. Akhirnya gimana caranya biar semua itu masalah saya teratasi gitu. Coba deh saya dalam ini AI. Tadinya tuh saya nggak ngerti sama sekali. Oh iya? Nggak ngerti sama sekali. Saya pelajari. Oh ternyata konsepnya kayak gini. Semudah gitu. Oke, sekarang nih AI itu AI apa? Kan AI banyak tuh, ChatGPT segala macem ya kan. Nah itu AI yang apa? Yang fungsinya apa yang Om pakai? Kalau saya lebih dominan ke Kling AI. Kling AI. CLINK. Iya. KLING. Oh Kling. Oh Kling.ai. Kling AI. Oh Kling AI. Iya. Oh, oke. Itu fungsinya untuk apa? Jadi itu dia bisa ngegenerate. Sebenarnya sih macam-macam ya fiturnya ya. Dia bisa dari teks ke gambar. Oh teks ke gambar. Dari gambar ke video. Ya. Oh, oke. Dari voice over juga bisa. Bikin voice over. Betul. Jadi gerakan mulut si AI-nya mengikuti suara
teks yang kita buat. Oke, siap. Jadi benar-benar kayak natural gitu. Berarti yang diperlukan untuk affiliate dengan AI ini, fungsi AI kan banyak banget toolsnya. Banyak banget. Oke, AI yang pertama tadi nge-generate foto ke video. Iya, terus membuat voice over. Terus apa lagi tuh? Fungsi-fungsi yang bisa ganti-ganti baju. Ganti-ganti celana. Karakternya, bikin karakternya gimana? Jadi kalau saya bikin karakternya itu ChatGPT. Jadi bikin prompt dulu. Oke. Jadi sebenarnya sih di AI itu yang paling utama adalah kata perintah. Atau yang lebih dominan disebutnya itu prompt lah. Nge-prompt ya? Iya, betul. Oke. Berarti itu langkah pertamanya bikin karakter ya? Bikin karakter dulu, atau kalau mau simpelnya lagi, cari aja produk yang udah ada modelnya, nanti kita bisa ganti wajahnya gitu. Bisa gitu ya? Bisa, sekali klik langsung pakai wajah kita sendiri bisa. Tapi itu berarti setiap video karakternya sama terus? Iya, karakternya sama terus, atau mau beda-beda juga boleh. Contoh, kasih satu contoh perintah di ChatGPT untuk bikin karakter itu cara simpelnya gimana? Kalau saya sih gini, selalu bikin prompt itu masukkan gambar dulu kan. Lalu saya bikin perintah ChatGPT, buatkan saya prompt untuk gambar ini seorang wanita memakai baju bla 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 dengan gaya misalkan dia mau berlenggak-lenggok ke kiri dan ke kanan atau maju mundur. Oke, paham. Terus gerakannya bikin senatural mungkin. Oke, siap. Terus hasilnya AI itu berarti kan kita menyuruh ChatGPT untuk bikinin prompt. Betul. Oke. Terus prompt itu yang kita pakai, yang prompt hasil ChatGPT tadi kita pakai ke Kling AI. Benar. Oke. Nah, terus ini Om, aku masih belum begitu menguasai AI soalnya ya. Kan teman-teman soalnya yang praktek, aku jarang praktek. Berarti setelah itu bikin karakter, nah masukin produknya gimana? Ke karakter itu biar di-review seolah-olah atau gimana? Itu kan udah jadi Om, jadi udah jadi bentuk gambar, tinggal kita ambil ke seller. Kalau untuk fashion ya, jadi kan fashion itu kan udah ada tuh model-modelnya. Paling cuma kita ganti wajah aja. Oh alah, paham. Jadi kita cari barang-barang yang udah ada modelnya. Betul. Tinggal wajah model itu kita pakai dan pakai wajah itu terusnya. Iya, atau mau wajah random juga boleh. Wajah random berganti-ganti gitu ya? Model. Jadi karena di TikTok itu kalau kontennya udah terupload duluan, itu bakal kena pelanggaran. Mulai dari background, wajah. Makanya itu kalau kita main AI, itu wajib ganti background, ganti wajah. Atau ganti ini ya, baju nggak masalah. Cukup background atau latar belakang plus wajah. Berarti ya paham aku. Jadi tinggal nge-create aja perintah-perintah di ChatGPT tadi ya. Nah, betul. Itu yang perlu didalamin sama teman-teman nih. Betul. Yang paling utama adalah ya itu bikin promptnya itu tadi. Bikin prompt ya. Kata perintah gitu. Gampang enggak Om belajarnya Om? Kalau untuk di awal-awal memang agak mumet. Ya kan? Mumet sih. Segala sesuatunya itu kalau memang masih baru kita lakukan pasti mumet. Tapi kalau kita udah lakukan terus-menerus Pak, gampang kok. Oke. Nah, itu berarti setiap hari cuman nggak perlu bikin sampel dong berarti? Nggak perlu bikin sampel, nggak perlu mikirin sampel. Oke. Intinya itu nggak perlu ngemis-ngemis sampel ke seller. Oke, atau nggak perlu beli, nggak perlu ngemis ke seller? Nggak perlu semua. Cuman ngambil foto produk yang ada modelnya. Betul. Tapi itu selain fashion bisa diterapkan juga nggak? Bisa ke produk-produk yang lain, bisa banget. Tapi kalau misalnya nih ada produk yang tidak ada modelnya, itu gimana? Itu bisa. Caranya? Kita pakai ChatGPT lagi. ChatGPT. Kalau saya untuk misalkan nih fashion, dia nggak ada model, cuma baju aja. Saya pakai Sora AI. Iya. Itu untuk apa? Untuk kita ngegenerate dari yang nggak ada model jadi ada model. Oh, bisa juga ya? Bisa banget. Berarti itu berapa AI yang Om pakai itu? Berapa tools AI itu yang dipakai? Sebenarnya sih yang saya pakai itu paling cuma Kling AI sama Sora aja. Sebenarnya sih tergantung kebutuhan aja. Karena kan tiap AI kan punya kredit masing-masing ya. Ya. Kreditnya habis kan kita harus bikin akun baru lagi. Oh iya kan, AI itu kan langganan. Kredit biasanya kan dipakai berapa kali udah habis. Yang gratisannya harus top up atau harus upgrade gitu kan. Nah itu berarti Om nggak pernah pakai itu? Nggak pernah berlangganan, selalu saya manfaatkan buat gratisan aja. Berarti bikin email baru? Iya, jadi ternak email aja gitu. Ternak email, kalau ini udah habis ganti. Iya, atau kita juga bisa pakai email-email temporary. Oh ya paham. Itu banyak kok, itu yang bertebaran tuh, tinggal itu bisa ya pakai itu ya? Bisa banget. Gila. Siap, oke. Ini teman-teman yang perlu dipelajari nih, AI paling nggak tadi Sora ya? Sora AI sama Kling AI. Kalau perintah-perintah tanya sama ChatGPT. Iya, betul. Oke, nah itu tergantung nih teman-teman nguliknya sekreatif mana, kan macam-macam ya orang ya. Betul banget. Oke. Nah, dengan AI itu potensi terjualnya kan kita ngafiliatin barang ya. Betul. Dibandingkan pakai personal asli.
orang asli itu sama aja atau lebih bagus orang asli atau lebih bagus AI menurut Om, pengalamannya Om nih? Kalau dibanding personal branding sama AI ya hasilnya sama-sama gitu, tergantung cara untuk riset produknya juga. Oke, riset produk juga penting ya. Iya. Berarti nih aku pemula nih pengen belajar sama Om Neo Bones nih, aku harus belajar AI dulu paling nggak tiga tadi ya, ChatGPT, Sora sama Kling. Oke, setelah itu kan udah aku belajar segala macam. Sekarang aku nyari produk yang seperti apa yang itu bisa berpotensi laku atau enak lah, gampang dijual atau gampang mendapatkan orderan gitu. Iya. Gimana Om? Kalau yang lebih cepat kan ada yang berbayar ya. Kita pakai yang namanya Kalau Data. Kalau Data. Oke, siap. Tapi kan nggak semua member kan punya budget untuk beli berlangganan Kalau Data. Kalau Data itu apa sih? Kalau Data itu semacam kita bisa ngeriset produk yang lagi winning, terus konten yang lagi naik seperti apa, terus GMV omset lah ya. Kira-kira dia lagi naik atau turun gitu. Jadi semuanya itu ya tools sangat membantu banget lah buat kita para afiliator gitu. Iya, jadi nggak ngasal ya. Nggak ngasal juga. Aku suka produk ini, afiliatin ini gitu. Iya, gitu. Tapi tetap kita terkonsep ya kalau di afiliasi ya. Jadi itu walaupun produk ini semua lagi naik, kita juga nggak bisa mainin semua, nggak bisa. Oke, terus milihnya di antara yang naik ini, aku mau milih yang ini tuh gimana? Kalau di Kalau Data kan ada ya. Tapi kalau untuk yang versi gratisan juga ada. Oke. Nah, kalau saya versi gratisan, saya tuh ngambilnya itu di marketplace produknya TikTok. Oh, marketplace TikTok ya? Iya, di sana udah ada fitur analisa produk-produk mana yang lagi naik. Oke. Nah, itu kan yang naik kan gak cuma satu Om. Iya. Di antara produk-produk yang naik itu milih yang mana tuh? Bingung juga kan kadang. Ini semua ini naik. Nah, itu udah ada kategori-kategorinya Om. Jadi kita tinggal tentukan aja kita mau kategori yang mana. Kita riset nanti ada tiap kategori itu udah ada produk yang lagi naik. Tinggal kita kamu mau main produk yang mana nih? Kalau Om biasanya pilih yang nomor 1, nomor 2, paling kan ada kategori 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu yang nomor 1. Saya mulai dari nomor 1 sampai 10 aja. 1 sampai 10? Iya. Emang sih dia itu dari 1 sampai 20 deh kalau nggak salah ya. Atau 20 ke atas lah. Tapi itu kan udah terlalu jauh ya. Iya. Makanya saya mainnya mulai dari 1 sampai 10 aja. Itu berbayar berapa sih? Kemarin saya yang paling murah itu sekitar 200 per 1 bulan. Lumayan juga. Tapi saya udah nggak lanjutin lagi. Karena udah ngerti lah. Di awal-awal aja berarti ya. Betul. Oke Om, katakanlah udah ketemu nih produk yang bagus ya, produk yang winning itu kita riset. Paling nggak tuh ketika mulai itu nyari berapa produk tuh untuk dites atau untuk dibikin pakai AI tadi. Satu produk cukup atau harus banyak produk atau gimana menurut Om? Jadi ini harus satu kategori sih Om. Satu kategori. Iya, satu kategori. Kan banyak tuh berbagai macam jenis kan. Ya misalkan saya pilihnya fashion pun juga pasti kan banyak. Fashion apa nih, entah dia sepatu atau jaket atau apa. Nah saya lebih ke dominan ke dress atau duster. Karena kan komisinya juga agak lumayan besar nih. Berapa komisinya Om? Ya ada yang 11.000, ada yang 12.000. Oh bukan persenin? Bukan. Oh bukan persen dah? Bukan persenan, kan udah langsung kelihatan tuh. Oh iya, kelihatan di bawah itu ya? Iya, di bawahnya kelihatan. Jadi saya tuh mainnya itu ya minimal 5.000 komisi lah. 5.000 ke atas? Iya, 5.000 ke atas. Nah katakanlah dress kan ada banyak macam nih. Paling nggak aku ngambil berapa dress nih untuk aku coba. Misal dress model A, B, C, D, E segala macam. Nah itu berapa model yang aku tes? Nah jadi itu untuk ngetesnya juga, untuk ngetesnya nih ya. Kalau saya nih ngetesnya itu mulai dari 1 sampai 10 Om. Paham. Iya kan? Nanti saya lihat pergerakan view-nya nih. Pergerakan view-nya bagus, nah itu yang saya duplikat. Itu tanda-tanda bakal ada mungkin winning. Berarti 1 sampai 10 dress itu atau saya tes semua. Nah, cara ngetesnya itu di satu akun atau banyak akun? Oh, satu akun. Cukup Satu akun aja. Terus dibikin pakai AI tadi? Iya, bikin pakai AI. Kalau dia misalkan view-nya mungkin 100, 200, menurut saya belum bagus lah. Oh, belum bagus ya? Iya, tapi kalau dia udah diangkat 300 ke atas, nah kemungkinan produk ini bakal winning. Nah, itu saya duplikat terus tuh. Iya. Kan kita nyari 10 model nih, 1 sampai 10 tadi. Itu masing-masing di-create videonya pakai AI tadi? Iya. Sehari apa 10 berarti? Semua produk berarti 10 ya, 10 video. Nah ini nih kadang tuh affiliate tuh kan rancu Om. Banyak aku lihat ya, aku nggak ngerti nih ya, kan nggak pemain ya. Iya. Jangan terlalu banyak upload, nanti algoritmanya nggak ngebaca. Maksimal 3, maksimal 5. Itu yang bener yang mana sebenarnya Om? Nah sebenarnya ini tuh uniknya di TikTok itu nggak ada yang pasti ya. Nggak ada yang pasti. Ilmunya itu
karena itu uniknya di TikTok itu benar-benar unik banget ya. Beda lah sama kayak Shopee, Tokopedia atau Lazada. Nah di TikTok ini benar-benar unik banget. Mulai dari kita riset produk, tes produk, view-nya berapa, terus iklannya pun juga beda banget gitu loh. Berarti gitu mau banyak produk menurut Om nggak apa-apa? Nggak masalah banyak produk, tapi harus satu kategori aja. Satu kategori. Terus upload VT-nya bebas sehari 20 pun 20 nggak masalah? Nggak masalah. Kalau saya tuh sehari tuh lebih banyak lebih bagus. Oh iya? Iya. Oh bukan dibatasin gitu ya? Nggak dibatasin. Jadi setiap 1 jam itu saya upload. Setiap 1 jam? Iya. Atau jadi saya ini begini, berpatokan kalau nggak dengan durasi, kalau nggak dengan view. Contohnya gimana? Misalkan nih, saya uploadnya sejam sekali misalkan. Tapi saya lihat pergerakan view-nya kok belum 1 jam dia udah menyentuh angka 100. Itu saya akan upload lagi. Oh gitu? Iya, saya cara mainnya kayak gitu. Ya. Oke, berarti banyak. Dan itu kita nguploadnya, ya kalau misalnya 10 produk ya masing-masing minimal 1 ya? Iya. 2 juga boleh ya? Boleh juga nggak masalah. Itu nge-create AI-nya cepat berarti? Cepet. 5 menit gak nyampe? Paling lama dia 3 menit. 3 menit. Tapi kalau dia lagi maintenance itu bisa sampai 2 jam. Oh, kalau maintenance ya, iya. Cerita. Tapi kalau misalkan normal 3 menit juga udah selesai. Berarti 3 menit upload bisa ya? Bisa. Oke. Berarti upload sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang nih bikin konsep video. Kan konsep video ini katanya, katanya teman-teman kreator TikTok itu harus mengandung hook lah, mengandung apalah segala macam. Nah, itu dalam pengimplementasikan video itu Om juga memperlakukan hal yang sama apa enggak di AI itu? Kalau untuk hook sih paling aku cuma kasih kata-kata aja ya. Kata-kata aja. Iya, kalimat untuk hook penguat di awal aja. Tapi di situ aku cloning. Cloning gimana maksudnya? Jadi semua berbagai macam video suaranya sama. Paham. Iya. Cuman bedain di karakter ininya aja, karakter gaya modelnya aja beda-beda. Tapi suaranya sama semua. Gas ya. Iya. Berarti hook itu apa? Di tulisan segala macam gitu ya. Iya, sama voice over juga. Voice over ya. Kan sekarang kita bisa juga buat bikin voice over sendiri kan, bisa. Tapi itu jujur Om ya, penting banget nggak untuk affiliate yang model seperti Om Neo hook itu sebenarnya? Apa yang penting review produk aja lah. Gitu. Sebenarnya hook kalau untuk hook juga pengaruh juga ya. Karena kan orang walaupun barang kita bagus tapi kalau hook atau cara review kita juga kurang menarik, orang juga. Oh berarti ini penting nih teman-teman. Iya aku juga mau pengen belajar nih sama Om Neo nih. Jadi ketika kita nge-prompt ke AI tersebut ya, macam-macam tadi, itu juga nggak ngasal juga ya. Betul. Nah hook harus ada cara nge-reviewnya. Benar. Juga harus bener gitu kan. Betul. Kasih 1 contoh aja. Perintah untuk hook, perintah untuk review itu gimana? Jadi ini sih sebenarnya simple ya. Tinggal kita masukkan kata perintah aja. Misalkan nih dia sedang review apa nih. Terus kita mau seperti apa hooknya gitu. Itu tinggal kita ibaratnya itu isi pikiran kita. Semua kita tuangkan ke AI. ChatGPT. Nah setelah kita udah tuangkan kan berantakan tuh tulisan-tulis apa namanya nggak tersusun rapi lah. Nanti di bawahnya kita spasi, tulis perintah, "Hey ChatGPT, tolong sempurnakan prompt yang saya buat." Nanti disempurnakan semua. Lagi. Jadi lebih bagus lagi disusun rapi gitu. Nah, sekarang ini Om, aku pengen tahu hasil kita kan tadi masalah nge-prompt ya. Bisa di-review bisa perbaiki terus. Kalau kurang sempurna, perbaiki sempurna. Nah, hasil endingnya hook yang bagus, review yang bagus tuh video yang seperti apa? Contohnya Om, hooknya gimana? Kalau versinya Om yang di gaya mainnya Om bagus tuh hooknya kayak gimana contohnya? Kalau saya kan ada contoh videonya ya. Nah jadi saya mainnya kayak gini, nggak apa-apa sih kalau untuk karena kan 1 akun aja ya. Iya. Karena ini memang akun baru juga saya buat. Akun baru. Nah ini aku contoh. Gila keren juga. Jadi itu AI semua Om. AI ini ya? Iya. Coba ini aku masukin ke sini, moga-moga kedengeran nih. Aku pengen ngerti hooknya aja. Iya. Bunda, ini dia ada daster viral, bahannya dari rayon premium, sehingga nyaman dan adem saat dipakai. Dasternya juga bisa dipakai untuk hangout, atau dipakai untuk antar anak sekolah pun juga bisa. Jangan sampai kehabisan ya Bun, karena stoknya sangat terbatas. Gitu doang Om? Gitu doang. Bunda, ini dia ada daster viral. Sama semua? Jadi semua video sama semua kalimat hooknya. Dan itu nggak masalah. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Tapi tadi gaya visualnya aja yang berbeda. Iya betul. Tapi suaranya itu kabeh. Itu semua. itu bisa kayak gitu. Bisa. Luar biasa. Nggak masalah. Ini simpel sebenarnya. Simpel banget. Tapi ini untuk mendapatkan menjadi penghasilan. Nah itu selanjutnya apa nih Om? Tadi kan Om bilang nih kalau upload yang banyak sekalian nggak masalah. Tapi dengan konsep-konsep yang tadi ya. Iya.
Nah, terus voice over itu ternyata satu voice itu bisa dipakai untuk banyak VT ya, yang model-modelnya itu. Tapi dengan satu kategori produk yang sama. Betul. Oke, nah terus setelah itu kan aku udah upload nih, katakanlah aku udah upload plang dengan gaya-gaya seperti itulah. Aku bikin AI segala macem, upload nih VT-VT-ku keranjang kuning semua kan pastinya kan. Iya betul. Nah itu sampai kapan kayak gitu terus? Apakah ada perlakuan khusus lagi biar aku ordernya rame dan lain-lain gitu Om? Iya, tetap ada perlakuan ya yang saya bilang tadi. Jadi kita itu ketika kalau saya cara mainnya ketika dia udah menyentuh angka 300 view, saya akan duplikat lagi. Duplikat tuh dalam artian produk yang sama tapi dengan posisi model yang berbeda. Suaranya sama nggak apa? Suaranya sama. Oke. Cuma yang tadinya mungkin model A-nya kelengok ke kiri, ini ke kanan. Oke. Gitu. Backgroundnya dirubah nggak? Background tetap dirubah. Dirubah ya. Dirubah tetap. Oke, siap. Nah, ketika udah 300 nih, diduplikat sebanyak mungkin juga. Diduplikat sebanyak mungkin juga. Berarti nggak usah pakai iklan bisa tuh? Bisa. Kalau misalkan nggak mau pakai iklan, teman-teman kejar video sebanyak mungkin. Tuh sampai kapan nih? Kalau kita lihat di TikTok ya, misalkan produknya gamis gitu ya. Gamis itu kan pasti udah banyak yang upload. Betul. Udah banyak banget. Banyak banget pasti. Pasti satu akun itu mereka mungkin kita nggak tahu ya satu akun itu berapa video yang diupload. Ya kalau bisa kita sebagai kalau saya pribadi ya. Oke. Jadi satu produk itu saya kejar dulu sebanyak-banyaknya. Intinya itu saya ngalahkan semua pemain-pemain produk ini untuk dari segi video. Kuantitinya dibanyakin terus. Iya. Jadi itu saya ngalahin semua orang-orang yang main produk ini. Intinya itu videonya saya yang paling banyak. Punya gitu. aku lah gitu ya. Kita kuasain lah ya. Betul. Jaring-jaringnya. Betul. Saya sebar sebanyak-banyak dulu. Oke. Tapi dengan organik tanpa iklan ya. Itu apakah bisa mendapatkan orderan yang gede? Bisa. Bisa banget. Serius Om? Bisa banget. Intinya itu kalau kita mau main organik itu tadi cuma modelnya kan kita effortnya agak sedikit besar ya. Effortnya itu ya bikin video sebanyak mungkin gitu. Kalau bisa videonya itu kita lebih dominan lebih banyak ketimbang yang lain. Tapi kalau misalkan nggak mau effort ya kita harus boost dengan iklan. Iya. Oke. Nah dengan organik nih Om, ini sepengalamannya Om Neo Bones. Ya. Organik full organik nih. Paling banyak dapat hasil itu sebulan dapat berapa tuh? Ada teman-temannya Om Neo Bones atau Om Neo Bones yang organik ya? Ada kemarin tuh dia sampai japri saya itu ini organik. Oke. Dia tuh sampai pesanannya itu 340 pesanan sehari. Dia tuh datanya per bulan nih. Oh, sebulan. Iya. Jadi per bulannya itu dia dapat 1,7 dan dia 2 akun. Ini dalam waktu 1 bulan. 4 hari 4 hari, iya 4 hari. 4 hari 340 terjual, estimasi komisi 1,7. Omsetnya 20 juta. 20 juta bener. Ngeri. Masih organik ya Om? Itu organik mainnya. Kalau yang lebih iklan lebih gila lagi Om. Bisa sampai 2,2 miliar omsetnya. Luar biasa. Itu dia main iklan. Iklan. Cuma full AI. Quantity. Maksudnya quantity gimana? Upload banyak. Iya. Kalau makanya saya bilang tadi kalau misalkan nggak mau iklan, tinggal perbanyak video. Perbanyak video aja ya. Iya. Kalau nggak mau iklan. Tapi kalau mau cepat iklan. Oke. Nah ini kita ngomongin nih dengan cara seperti itu tanpa iklan aja itu bisa menghasilkan seperti itu tadi 4 hari dapat estimasi 1,7 juta. Iya. Penghasilan ya. Oke. Nah. Ada nggak teman-teman Om yang organik tapi setelah dites banyak video sehari pelang sebulan belum ada hasil? Kalau belum ada hasil sih kalau saya tuh di grup ya. Memang juga ada juga. Tapi tetap saya pantau mereka. Saya akan review akunnya gitu. Masalahnya apa tuh biasanya Om? Nah biasanya nih pemula-pemula yang dihadapi satu terlalu FOMO ikut-ikutan buat ngupload produk. Yang lagi misalkan dia ini yang lagi rame apa. Padahal di TikTok itu cara mainnya nggak kayak gitu. Jadi produknya ikut-ikutan. Iya. Bang. Ketika saya lihat akun-akun mereka ini cara uploadnya itu masih berantakan lah. Cara upload berantakan tuh gimana tuh? Sorry Om, aku nggak paham nih, deskripsikan nih. Jadi dia ngupload produk itu, ngupload video. Misalkan memang dia fashion ya, tapi fashionnya kan banyak banget jenisnya. Ada sepatu, ada dress, ada kemeja, pokoknya random lah. Di satu akun itu random. Random banget. Mungkin karena dia lihat di FYP-nya dia banyak yang like, banyak yang komen dan viral mungkin ya. Mungkin dia juga ikut kali. Berarti nggak konsisten di satu kategori tadi. Rata-rata pemula kesalahannya di situ. Selain itu ada nggak masalah lain selain itu? Ya itu tadi sih paling tinggal perbaiki kategorinya aja dulu. Kategori produknya. Itu kesalahan yang saya temui selama saya bermain affiliate. Selalu itu kategori. Selalu kategori produk. Betul.
Oke, nah ini Om, aku juga pengen minta petunjuknya nih. Kalau misal aku itu udah ngetes di kategori A, misal katakanlah entah sepatu, katakanlah aku jualan sepatu lah. Ternyata itu belum menghasilkan. Sampai kapan batas waktu itu aku ngetes untuk main produk sepatu? Kalau nggak bisa aku ganti gitu loh. Ada patokan nggak? Kalau saya sih nggak ada patokan ya Om, karena kan yang saya bilang tadi di TikTok itu unik banget gitu loh. Kita nggak tahu waktunya dia naik kapan, waktunya ini kapan gitu. Jadi ya tetap saya akan riset terus. Apalagi kan produk itu kan memang yang paling utama adalah riset produknya tadi, riset produk winningnya. Oke, ngerti aku. Tapi ini Om, ada nggak ya paling lama lah berapa ya orang ngupload seperti itu sampai menghasilkan atau dapat orderan rutin gitu ya? Itu waktunya paling lama dari pengalamannya Om dan teman-teman itu berapa lama tuh? Mereka itu kadang-kadang nggak lama Om. Nggak lama, kadang 2 hari 3 hari udah pecah telur. Kadang-kadang nggak lama lah, nggak butuh waktu berbulan-bulan atau berminggu-minggu gitu. Untuk pecah telurnya? Iya. Tapi kalau untuk rutin orderan, kalau untuk rutin orderan kan misalkan nih, tetap saya terapkan kan ke mereka. Kalau misalkan dia udah rutin order, coba tes iklan dulu, nge-boosting dulu. Siapa tahu nih bakal naik. Kan walaupun kita iklan kan kita nggak sembarangan iklan juga. Kita tetap pantau datanya juga. Betul. Ibarat ya dulu lah saya diajarkan sama Baleo Mall. Ketika kita iklan itu bukan berarti kita mengharapkan closing. Betul. Memang sih tujuannya itu, tapi itu yang paling utama bukan itu. Tapi kita adalah membeli data. Dari data itu kita bisa analisa orang-orang ini dia ngapain aja sih. Nah, ketika kita udah dapat data itu semua, baru kita masuk ke tahap untuk iklan selanjutnya gitu. Berarti nih lebih tetap maksimalnya ikan ya. Tetap istilahnya iklan, harus iklan kalau untuk maksimalnya. Iya betul. Oke, katakanlah gini Om, aku pengen main seperti itu tadi, udah upload segala macam bla 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 rutin nih. Ada yang view-nya tadi di atas 300 lah segala macam, atau bahkan mungkin ada yang pecah telur seperti yang diceritakan Om tadi. Nah, setelah pecah telur itu, produk-produk yang pecah telur itu tak iklanin. Iya, diiklanin bener. Kalau nggak ada pecah telur yang diiklanin yang mana? Kalau saya sih ya, misalkan nih belum ada laku gitu, tetap yang tadi view-nya di atas tadi, yang di atas 300, saya iklankan dulu Om. Tetap iklanin? Tetap iklan dulu. Kalau saya mau iklan ya, jadi saya iklankan 5 video. Kan di TikTok itu kan bisa. Di TikTok itu kita bisa sekaligus iklan 5 video dengan budget yang minim lah. Siap. Tapi kalau kita budget minim kan nggak mungkin seberapa jalan sih datanya gitu kan. Kecil banget. Kecil banget, makanya saya taruhnya itu 50.000 per 5 video tadi. 5 video tadi. Nah, nanti saya lihat pergerakannya tuh. Nah, mulai dari CPM lah. CPM? Iya. Patokannya CPM gimana? Kalau saya sih patokan CPM itu 5.000 Om. Kalau udah di atas 5.000 berarti pergerakan iklannya ini agak berat gitu. Langsung saya matikan aja. Kalau masih di bawah 5.000 ke bawah? Ya saya diamkan dulu. Sampai dia menyentuh mungkin paling murah gitu ya. Baru saya scale up dengan iklan penjualan atau purchase. Iklan purchase-nya ya. Iya, artinya memang dari segi video udah diterima gitu. Bagus lah gitu. Siap. Jadi memang nggak semua video diiklanin ya. Iya, betul. Jadi aku rangkum nih Om biar teman-teman nggak bingung. Setelah upload produk, yang pasti teman-teman harus belajar AI lah. Kalau AI nanti belajar sendiri lah, pintar-pintar kalian ya. Iya, benar. Nah, udah banyak tutorial udah banyak di banget, YouTube ya. banyak banget. Nah, habis itu aku upload kategori yang sama. Misal sepatu semua walaupun jenisnya berbeda-beda ya. Tadi kalau Om Neobodesi kan menyarankan sepatu 1 sampai sepatu 10 ambil semua testing. Iya, testing. Bikin video sehari sebanyak mungkin setiap harinya tergantung waktu kalian. Ketika ada yang closing itu bisa langsung diiklankan juga. Iya, betul. Atau ketika ada view yang di atas 300 kalau tadi ya. Iya, 300. Coba iklankan. Nah, kalau dapat CPM murah, lanjut iklan. Lanjut iklan dengan misalkan kalau di TikTok itu kan ada iklan view, ada iklan iklan purchase, ada iklan klik juga ya. Ada profile juga. Itu untuk ngetes awal pakainya get view. Gini, memang sih kalau iklan profil ya. Memang sih itu jarang banget ada yang bahas. Kayak kurang menarik gitu. Emang gak menarik, tapi menarik Om. Kalau bagi saya menarik Om. Kenapa menariknya? Di situ udah lengkap banget karena kebanyakan iklan purchase sama iklan view banyak dibicarakan. Betul. Sehingga para afiliator berbondong-bondong main di situ semua. Ya, iklan view, iklan purchase. Iya. Akhirnya kita budgetnya 15.000, ya udah kita kebagian berapa sih view? Betul. Ibarat kata kita naik kereta udah desak-desakan gitu loh. Ya, banyak banget yang main ke situ. Makanya saya beralih ke iklan profil. Di situ 15.000 tayangannya sesuai gede banget, klik produknya gede juga. Kunjungan ke profil juga lumayan besar. Tapi
patokannya tetap sama ya, CPM tadi ya? Kalau di iklan profil, saya tuh patokannya tuh ke klik produknya sih Om. Klik produknya? Iya. Klik produk itu CTR atau apa? Jadi tuh ada tulisannya gitu ya. Berapa orang ngeklik tautan produk kita? Nah, itu anggapannya banyak tuh berapa? Kalau saya 1000 klik. 1000 klik itu kalau iklan model berapa itu? 15.000 doang Om. Serius? Murah banget. 15.000 dapat 1000 klik. Iya 1000 klik. Gila. Makanya saya bilang karena orang-orang afiliator tadi berbondong-bondong iklannya kalau nggak di Purchase view ya? Iya. Ini larinya ke profil. Jadi larinya ke profil. Malah kliknya 15.000 kalau dibagi 1000 klik berarti per klik 15 rupiah. Murah banget Murah Om. banget. Nah, dari 1000 klik itu ada closing, maksudnya nggak ada closing. Berarti kalau saya udah dapat 1000 klik, saya langsung tinggal lanjut ke Purchase. Purchase. I see. Oke. Gitu. Jadi emang wah ini agak lumayan ini ya, apa namanya? Kompleks juga ya. Iya. Makanya tadi saya bilang tadi kalau untuk soal iklan ya, memang sih agak unik gitu di TikTok. Ini versi saya sendiri ya, nggak tahu versi teman-teman di luar sana iklannya kayak gimana gayanya gitu. Ini kita ngomongin caranya Omnio Bonus iya, nih, yang cara udah saya membuktikan gitu. kan. Iya benar. Berarti aku harus iklan tadi ya, iklan untuk ngetes. Kalau misal nih Om, aku udah ngiklan nih yang tadi misal profil nih, udah dapat klik banyak, aku langsung iklan ke purchase. Tapi kan itu bersambilan ya, maksudnya bukan berganti-ganti kan, itu kan paralel semuanya. Iya. Sambil ngiklan, sambil tetap upload produk baru terus, tetap upload VT tetap terus. upload produk. Oke. VT. Terus VT yang gede-gede itu tetap diiklanin lagi juga. Iya. Jadi gini sih Om, kalau saya gini ya, kalau saya nggak mau iklan, ketika ada penjualan di organik, saya bakal duplikat lagi. Oke. Jadi udah tinggal duplikat. Kalau view-nya gede duplikat. Pada akhirnya ini teman-teman tuh upload video yang ketemu bagus, dicoba iklan profile tadi. Iya. Kalau udah ketemu nih kliknya banyak gitu kan, lanjut ke purchase gitu kan. Lanjut ke purchase benar. Tapi sembari itu teman-teman juga harus konsisten upload terus. Benar, tetap kita upload. Tetap kita upload terus, dan ketika ada produk yang naik view-nya share organik 300 segala macam tadi, tetap lanjut lagi iklan di profile. Gitu terus. Gitu gulung terus gitu loh. Atau mau duplikat gitu loh. Pada akhirnya iklannya banyak banget. Banyak banget. Nah, ini menurut Om nih, untuk maksimal katakanlah aku pengen dapetin duit 100 ribuan, 200 ribu, 300 ribu sehari. Itu menurut Om perlu modal nggak dengan cara kayak gitu? Yang cepet lah. Misalnya aku 2 minggu lagi, 3 minggu lagi aku pengen dapat 300 ribu sehari. Itu bisa. Bisa ya? Bisa banget kalau di AI ya. Kalau di AI itu bisa banget. Berarti kan gini, kita beriklan itu kan buat biar cepat aja gitu. Ya, betul, tapi kalau misalkan mau lama atau nggak mau ngeluarin modal, ya udah kamu tinggal main organik aja, duplikat. Oke, cuma kalau main organik itu bisa ditakar nggak? Aku berhasilnya rutin orderannya itu berapa lama kemudian tuh bisa ditakar nggak? Kalau iklan kan karena kita punya budget ya, tinggal iklan kan data kelihatan semua ya. Betul. Tapi kalau organik itu kan nggak bisa dipantau Om. Ini hari ini aku pengen. Iya benar. Ya paling kalau minimum sebulan kali ya. Sebulan ya? Itu untuk versi saya sendiri ya, karena saya udah pernah tes juga. Kalau saya kemarin itu memang saya campur dengan iklan juga. Itu nggak nyampe sebulan. Nggak nyampe sebulan. Luar biasa. Tapi kalau misalkan benar pure organik ya paling sebulan lebih lah. Sebulan lebih. Dengan catatan kategori produknya harus konsisten ya. Harus konsisten bener, nggak boleh random. Karena tadi Om Nino bilang banyak teman-teman tuh yang salah itu rata-rata di produknya nyampur. Iya, terlalu campur-campur. Itu kebanyakan saya temukan afiliator pemula ya. Iya. Karena satu mungkin terlalu ikut-ikutan, karena memang belum tahu juga mana yang ketika ada viral yang lagi FYP di akunnya terus ikutan. Iya ikut-ikutan. Iya. Oke, tuh ini harusnya peluang nih buat teman-teman ya, peluang banget buat teman-teman. Yang penting teman-teman belajar ngeprom. Nah, belajar ngeprom ini atau membuat video AI ini butuh waktu berapa lama untuk pemula itu nggak ngerti juga. Kalau versi Om tuh berapa lama tuh? Nggak lama kok. Nggak lama ya? Nggak lama kalau misalkan benar-benar dipelajari lebih-lebih ya paling 1-2 hari udah bisa. Udah bisa ya. Udah bisa. Yang penting fokus di situ ya. Iya. Tuh, harusnya ini tinggal malas apa enggaknya ini. Benar. Kalau nggak malas ini peluang mumpung ya, nanti pada saatnya mungkin banyak yang main seperti ini. Banyak banget karena udah menggantikan manusia ya. Iya benar. Nah, mumpung ini masih ada momentum, kalau mau main silakan dijalani. Iya benar, gitu. benar. Nah, hasilnya ya nanti kalian review sendiri. Kalau misal ada yang kurang maksimal, coba dievaluasi. Betul, tetap sih kita analisa data juga ya. Kan ada yang bilang juga tuh, sekarang main AI itu di TikTok udah nggak aman gini-gini.
tetap masih aman karena di TikTok itu udah mengeluarkan fitur yang namanya kreator AI. Iya, pengungkapan konten AI. Oke, bener. Kalau ini dibuat oleh AI gitu iya, ya. itu makanya kita harus pakai itu. Itu disediakan sama TikTok. Nah, kebanyakan teman-teman nggak pakai ke situ. Oh, sehingga malah kena sesuatu ya. Iya, kena itulah gitu. Kena pelanggaran, macam. Benar. Oke, nah ini manfaatnya banget buat teman-teman. Nah, ini Om Neo Benes kan juga salah satu mentor di Baleo Mall. Iya. Ya? Jadi ada nggak teman-teman Baleo Mall yang belajar ke Om Neo juga? Ada, bahkan di grup itu saya ngajarkan kalau saya webinar, saya selalu bahas masalah AI. Bahas masalah AI juga? Iya, karena kan AI ini solusi buat teman-teman yang masih malu-malu depan kamera, yang masih kaku ngomong depan kamera. Iya. Intinya itu solusi banget lah. Berarti Om, sorry, ini aku potong nih Om. Ini aku langsung keteng gitu nih. Kan Baleo Mall kan ada program afiliasi baru nih. Iya. Program baru dan afiliasi member ya. Oke. Jadi setiap member Baleo kan punya link afiliator dan ketika itu kita sebar, ketika ada orang daftar pakai link itu kan dapat 50% komisinya dari pendaftaran Baleo Mall. Katakanlah pendaftaran Baleo Mall yang 6 bulan itu yang setahun itu kan 1,5 juta. Berarti kalau ada yang daftar kan 50% kan 750.000, lumayan kan. Nah, bisa nggak Om? Nanti kalau misal aku jadi member Baleo Mall nih, memanfaatkan fitur AI itu untuk apa namanya itu bikin konten yang arahnya nanti nyebar link afiliasi Baleo Mall. Oh, bisa banget. Bisa ya? Bisa banget. Itu keren loh. Makanya AI itu semuanya udah bisa gitu loh. Tinggal kita kasih perintah aja maunya kita tuh kayak apa gitu. Iya. Semua kuncinya ada di prompt. Oke. Tapi masuk akal nggak Om? Misalnya aku pengen main affiliate Baleo Mall, kan komisinya kan 50% kan 750.000, lumayan ya sekali closing ya. Iya. Sehari satu aja udah dapat 750.000 tuh. Nah, aku bikin akun nih dengan nama Baleo Mall apa gitu ya misal. Terus aku di situ kontennya aku isi pakai AI kayak gitu tadi. Sebanyak-banyaknya, masuk akal nggak? Masuk akal banget Om. Kalau misalkan kalau mau mempromosikan kelas Baleo Mall gitu ya. Kan dia kan berupa video aja, nggak ada keranjang kuning. Ya tinggal kalian duplikat, banyakin akun aja. Banyakin akun. Call to actionnya menurut Om gimana? Kan bukan keranjang kuning karena ini untuk goalsnya adalah pendaftaran Baleo Mall. Kan afiliasi kan member ya, afiliasi member. Nah itu call to actionnya gimana menurut Om? Paling sih tinggal bikin promnya aja kali ya. Bikin promnya aja untuk kalimat-kalimat mempromosikan kelas Baleo Mall. Kalau nggak misalnya gini, kalau pengen bergabung Baleo Mall silahkan klik link di profil. Iya bisa. Gitu ya. Tapi kalau misalkan yang mau natural kita bisa pakai suara VO3. Iya itu benar-benar natural juga. Iya VO3 yang lagi rame ini ya. Iya itu bisa. Oke. Itu gampang juga Om bikinnya? Gampang banget. Pokoknya itu semua itu serba sekarang itu udah gampang banget. Wah tuh bayangin tuh teman-teman. Ini terserah kalian mau memanfaatkan AI ini ke affiliate TikTok boleh, ke manapun juga boleh ya. Semua boleh. Dan ini di Baleo Mall tuh kan lagi ada program baru namanya Baleo Mall Afiliasi. Jadi teman-teman yang jadi member Baleo Mall itu berkesempatan untuk mengafiliasi untuk orang lain biar orang lain menjadi member Baleo Mall juga. Betul. Dan komisinya 50%. Oh, gede banget ya. Gede lu kalau dengan AI tadi kan tinggal plak. Bener. Gila itu. Bahkan ini Om, sekarang pun juga ya brand-brand besar, mereka itu udah lirik AI. Oh gitu ya? Udah nggak lirik model-model lagi, nggak lirik model kayak gini. Semua itu udah lari ke AI karena ya udah murah, simple, nggak kalah sama manusia asli. Iya betul. Bahkan aku tuh makanya pernah gini Om. Kalau kita tujuannya cuma pengen jadi influencer, nggak ada apa-apa selain influencer itu, influencer cuma ngarepin endorse bener, BA ambassador. Itu waduh kasihan. Udah sekarang itu udah kayaknya udah banyak yang dikalahkan sama AI Om. Betul. Makanya harus belajar AI dan ataupun kalian yang content creator atau yang ini harus belajar bisnis. Betul. Tidak mengandalkan brand ambassador atau endorse doang ya. Makanya endorse itu sekarang itu ketika ada kemunculan AI agak sedikit ketar-ketir nih. Oh bener, aku Johan tau kan, Johan Sidabutar. Iya. Itu kan AI juga tuh di TikTok. Itu dapat endorse. Iya kan? Iya, AI dapat endorse. Gile. Dan itu udah banyak banget Om. Sampai ya? mereka DM gitu loh, mau diajak kerjasama. Padahal itu kontennya AI. Gila, gak masuk akal nih. Tapi memang perkembangan zaman ya. Iya. Oke. Wah, itu saya pun juga bikin satu konten AI model pakai ini itu bener-bener seperti orang asli. Oh iya, pakai VO3? Bukan, pakai killing AI. Oh iya. Kalau kita nggak jelimat, dia itu kayak benar-benar orang ini gitu loh. Nggak ketahuan kalau itu AI.
Dan itu kalau dipromosikan buat ambasador, tapi gila banget. Karakternya bisa sama terus setiap video. Kan bisa kita bikin perintah, bikin karakter yang konsisten gitu. Ada Om, coba Om lihat. Ada, bentar di mana ya? Nah, ini sambil nungguin Om Neobenes ya. Ini tadi kan di Balai Mall kan ada program afiliasi deh. Kalau kalian pengen dapat duit gede cepet tuh, saran ikut deh. Nah, cara daftarnya tinggal klik link aja di bawah, di deskripsi ada linknya. Kalian tinggal klik aja daftar Balai Mall. Nah, setelah daftar Balai Mall, kalian ikut afiliasi Balai Mall. Yang tadi aku bilang tuh 50%. Ya, 50% dapat komisinya ketika kalian bisa mereferensikan pakai link afiliasi kalian ke orang-orang jadi member Balai Mall gitu loh. Nah, nanti kan 50% tuh bonusnya gede tuh. Nah, kalau kalian bisa tembus mengafiliasikan 50 member, syaratnya nih 50 member, goals kalian jadiin 50 member aja deh. Kalau kamu tembus 50 member nanti ada program lanjutan yaitu program Privilege Balai Mall. Nah, program Privilege Balai Mall ini dikhususkan buat teman-teman yang berhasil mengafiliasikan minimal 50 member. Di dalamnya hasilnya bisa berlipat-lipat lagi. Tadi kan 50% nih, sekarang bisa berlipat-lipat lagi kalau udah tembus Privilege Balai Mall. Makanya goalsnya kalau udah masuk Balai Mall main afiliasi goalsnya 50 member aja. Nah, dengan cara-caranya Om Neobenes tadi. Iya, betul. Gitu. Nah, ini dia Om nih. Coba lihat Om. Gila. Oh. Sadis Itu AI loh itu. Ini bukan apa namanya? VO3. Itu kling AI. Ini bro, bikin kayak gini bro. Wah, sadis. Gini bisa di-endorse nih. Bisa dapat endorse ya, bisa jadi BA. Endorse. Karakternya sama terus bisa. Berarti kita mau bikin personal branding sebenarnya nggak perlu kita sendiri, bisa ya? Bisa. Bahkan ya banyak lah konten-konten kreator. Jadi dia itu nge-generate muka dia sendiri buat jadiin personal branding. Wah. Entah dari YouTube juga bisa, mereka itu banyak banget. Ini pakai Kling nih? Pakai Kling AI. Bisa ya? Bisa, karena kenapa saya selalu pakai Kling AI? Itu gerakannya menurut saya ya, menurutku ya. Itu lebih bagus ketimbang AI yang lain. Kling AI. Iya. Oke, diingat-ingat nih, harus diingat-ingat. Tinggal kita bikin perintah aja gitu. Siap. Oke, nah ini teman-teman nih kalau pengen ikut Balai Mall, nanti Om Neobenes boleh nggak aku nomornya taruh di deskripsi? Oh ya, boleh. Nah, jadi ini teman-teman kalau mau buat daftar Balai Mall, nanti bisa klik link di bawah ini di deskripsi atau hubungi nomornya Om Neobenes. Iya, bisa. Di bawah. Nanti kalian, aku saranin nih kalau kamu pengen belajar AI sekaligus gitu ya, manfaatin itu fitur Balai Mall baru yang Balai Mall afiliasi. Oh iya. Nah, tapi dengan cara AI yang Om tadi udah bilang, pelang itu kalau teman-teman praktekin sehari dapat 1 member aja udah 750.000. Wah, gokil Om. Iya kan? Iya. 750.000 sehari. Kalau udah dapat 50 member masuk ke program Privilege, hasilnya berlipat-lipat lebih gede. Iya. Itu lebih gokil. Ngeri. Oke guys, itulah. Jadi apapun peluang itu banyak banget, yang penting kalian ikutin teknologinya. Iya, betul. Perkembangan yang ada diikutin. Nah, ini Om Neobenesnya salut banget aku. Ini belajar AI-nya cepet banget ya. Itu saya belajar itu cuma sebulan Om. Sebulan ya? Sebulan saya fullin belajar AI. Sampai benar-benar saya kuasai gitu. Berarti belum main affiliate-nya, belum fokus belajar AI itu? Afiliasinya udah. Tapi yang tadi saya bilang rekam sendiri. Oh, dulu itu ya. Iya, karena kendalanya saya selalu gagapan ngomong depan kamera dan ngeteknya berulang-ulang dan itu lama makan waktu. Akhirnya coba saya pelajari AI. Oke, wah keren. Sadis. Oke, kalau gitu thank you banget Omku. Oke. Ini keren banget. Sekali lagi nih, kalian kalau pengen daftar Balai Mall, klik link di bawah ini di deskripsi atau hubungi nomornya Om Neobenes yang ada di deskripsi deh. Itu kalian join Balai Mall, main program affiliate-nya dengan caranya. Diajarin nih Om ya, caranya. Diajarin main AI biar dapat upload yang banyak tuh sehari. Iya. Ya kan? Upload banyak akun, banyak video, terserah lah. Benar. Nah, goalsnya 50 member ya, 50 member aja nggak usah banyak-banyak. Nah, per member kamu dapat 750.000 atau 50%. Oh, gede banget. Gede kan? Kalau udah masuk Privilege dapatnya lipat lagi, makin gede. Oke, langsung aja deh ya. Sekali lagi klik link di bawah ini atau hubungi Om Neobenes, nomornya di deskripsi. Oke, thank you banget ya Om ya. Oke, thank you Om. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.